Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Korban Pesugihan Monyet. Seperti apa kisahnya? Langsung saja, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini saya ambil dari salah satu narasumber yang sehari-harinya berjualan di kios kelontong. Seperti biasanya, Ian selalu berada di kiosnya untuk berjualan dan mencari rezeki, memenuhi kebutuhan keluarganya. Awalnya kios itu milik bapaknya, namun setelah ia sudah menikah, kini kios itu resmi menjadi miliknya dan dilanjutkan olehnya. Namun yang namanya berjualan, terkadang ramai, terkadang sepi. Tidak selalu ada untung, dan tidak menutup kemungkinan ada hal yang membuatnya menjadi rugi. Tapi mau bagaimana lagi? Ia terus berharap ada rezeki setiap harinya untuk memberi makan keluarga kecilnya. Suatu malam ketika ia sedang sendiri, ada seorang bapak-bapak yang menghampirinya dan mengajaknya mengobrol di bangku yang disediakan tepat di depan kiosnya. "Jang, bagaimana? Jualannya rame?" tanya si bapak itu kepada Ian. "Ya, namanya juga jualan, Pak. Ada ramenya, ada juga sepinya." Begitu jawaban Ian dengan santai. Obrolan ringan pun mereka bicarakan cukup lama, karena memang malam itu situasi jalanan memang sepi, dan kios tidak ada pembeli. "Ini mah hitung-hitung bantuin saudara saja yang lagi usaha. Silahkan diamalkan setiap malam sebelum tidur." Bapak itu memberikan secari kertas bertuliskan lafaz Arab, tapi mudah dipahami bahasanya, seperti bahasa Sunda atau Jawa kuno. Katanya itu jimat isim. Menurut kepercayaan di sini, isim itu semacam jimat untuk memperlancar suatu usaha, baik itu jualan atau suatu hal yang lain. Setelah memberikan kertas yang diyakini adalah jimat, bapak-bapak itu langsung pergi meninggalkan Ian. Karena malam semakin larut, bahkan kondisi warung juga sudah sepi, Ian pun menutup kiosnya dan beranjak pulang ke kontrakannya. Ia memang bukan penduduk pribumi, melainkan perantauan dari kota lain, tapi masih termasuk Jawa Barat juga. "Pak, tadi ada yang ngasih isim. Katanya buat penglaris kios. Ini isimnya, Pak." Ian menyodorkan secari kertas kepada bapaknya dan langsung pergi ke kamarnya, menemui istrinya untuk tidur. Mungkin bapaknya tahu hal-hal yang mengenai benda suatu jimat atau benda sakral lainnya. Makanya Ian memberikan saja kepada bapaknya. Lalu keesokan harinya, bapaknya Ian pamit untuk pulang ke kampung halamannya. Beliau berpesan memang akan mencari tahu kebenaran dari isim tersebut. Setelah seminggu berlalu, entah hanya perasaan Ian saja atau memang nyata, kiosnya mendadak sepi tanpa pembeli. Tidak ada sama sekali orang berbelanja di kiosnya. Yang sebelumnya ada 1 atau 2 orang untuk sekedar mampir. Namun sekarang, tidak ada satupun orang yang datang. Ian pun mengabari bapaknya atas keadaan kios yang baru pertama kali mengalami sepi tanpa pembeli. "Tidak apa-apa, mungkin ini proses dari amalan isimnya. Semoga besok ada yang beli. Soalnya bapak ini sudah ngamalin dari isim."
Mendengar pernyataan dari bapaknya, mungkin memang itu proses dari jimatnya. Ian pun tidak merasakan khawatir berlebihan dan kembali membuka kios seperti biasanya. Namun lagi dan lagi, hari berikutnya kios mengalami keadaan sepi pembeli. Ian pun mulai bingung karena kebutuhan untuk sehari-hari kini tidak terpenuhi lagi. Belum lagi harus membayar kontrakan yang sebentar lagi sudah jatuh tempo. Ia terpaksa meminjam kepada tetangga untuk makan serta meminjam modal ke temannya karena barang yang berada di kios seperti sudah membasi. Makanan-makanan berupa makanan ringan sepertinya sudah alot, padahal baru seminggu yang lalu ia membeli di grosir. Dalam keadaan bingung juga, ia terpaksa harus menutup kiosnya dan pulang ke kampung halamannya untuk sementara waktu. Sepulangnya ke rumah di kampung halaman, Ian menerima perlakuan tidak enak oleh adik perempuannya yang sebut saja namanya adalah Yeyen. Sebab Yeyen telah kesurupan dan menerkam si Ian. Memang bukan hal pertama baginya mendapati keadaan seperti itu. Sebab Yeyen yang dari kecil memang gampang terpengaruh, baik itu oleh orang ataupun makhluk gaib. "Siapa kamu? Mau apa datang ke sini?" teriak Yeyen yang kesurupan. "Neng, sadar Neng, ini AA." Ian pun mencoba melepaskan cengkraman si Yeyen. Sudah terbiasa adik perempuannya kesurupan juga, jadi tidak menutupi dirinya untuk takut. Karena di dalam tubuh adiknya terdapat makhluk asing yang memang tidak pernah ramah. Dengan cepat juga adiknya sudah sadar dengan sendirinya. Menurut ibunya, Yeyen semenjak dari minggu kemarin sering kesurupan, tidak seperti biasanya. Ian pun kembali lagi memikirkan tentang sebuah jimat isim yang telah dikasihkan dan diamalkan oleh ayahnya. "Pak, mungkin ini dari amalan isim itu, Pak. Soalnya kejadian si Neng sering, dan lagi kios juga tidak laku mulu." Mendengar pertanyaan tersebut, bapaknya hanya bisa menenangkan si Ian dan lalu mengucapkan untuk sabar. Ian tidak mau ambil pusing. Ia dan istrinya langsung masuk ke kamar untuk beristirahat. Karena kondisi adik perempuannya sudah kembali siuman, tepat di hari ke-9, setelah jimat itu sudah diamalkan isinya. Pada malam hari, terjadi hujan angin di daerahnya. Rumahnya yang berada di atas perbukitan membuatnya khawatir. Pasalnya takut akan adanya longsor atau hal lainnya. Bapaknya menyuruh Ian untuk segera mengumandangkan azan. Sebab kepercayaan jika terjadi hujan angin dan petir, cara menangkalnya hanya azan, berdoa kepada Allah agar tidak terjadi hal-hal yang mengerikan. Selesai mengumandangkan azan dan hujan cukup reda, tiba-tiba terdengar gemuruh dari atas bukit. Mereka langsung beramburan keluar rumah, melihat apa yang telah terjadi. Apakah sebuah batu atau tanah yang longsor ke bawah? Namun ternyata gemuruh itu seperti bukan berasal dari bebatuan ataupun tanah. Setelah diamati lebih lama, tiba-tiba terdapat banyak pasang mata menatap ke arah keluarga Ian. Memang belum jelas terlihat apa yang terjadi. Dan setelah bapaknya Ian menyoroti arah itu dengan lampu senter, barulah terlihat banyak kawanan monyet yang sedang bergelantungan di atas dahan pepohonan. Menerima kontak langsung dengan manusia, para monyet itu berteriak-teriak tidak karuan saat tersorot lampu senter. Mereka tidak terhitung jumlahnya, sebab masih banyak sepertinya kawanan monyet itu
yang tidak tersorot oleh lampu senter. "Cepat, kalian kembali lagi masuk ke rumah," pinta bapaknya Ian ke semua keluarganya yang telah melihat kejadian aneh itu. Langsung saja mereka berlarian kembali masuk ke rumah dan menutup semua akses masuk agar para monyet tidak bisa memasukinya. Kini terdengar teriakan monyet-monyet yang tadinya berada di pepohonan, kini sudah berada di atas genting rumah. Para monyet itu berhamburan dan mengelilingi rumah itu. "Bapak, bagaimana ini, Pak? Ibu takut, Pak." Krak, krak, krak. Suara dari genting yang sepertinya mulai pecah, dan juga suara pintu, bahkan jendela yang dipaksa untuk terbuka. Mengalami kejadian itu, keluarga Ian sangat ketakutan. Tidak ada yang bersuara sama sekali, mengingat kengerian yang ditimbulkan oleh monyet. Setelah itu kemudian suara-suara teriakan, bahkan pergerakan pun mulai mereda. Ian beserta bapaknya mencoba untuk melihat kondisinya lewat gorden jendela. "Pak, sepertinya monyetnya sudah tidak ada, Pak." Mereka berdua pun keluar rumah untuk mengecek apakah memang benar sudah tidak ada kawanan monyet atau masih ada. Ternyata memang sudah tidak ada kawanan monyet itu, dan entah mereka pergi kemana. Namun kembali lagi, Yeyen kesurupan untuk kesekian kalinya. Di sini yang lebih aneh lagi, kali ini pergerakan Yeyen sangat lincah, layaknya seekor monyet. Yeyen berlari melompat ke sana kemari, dan berdirinya pun seperti monyet. Tidak ingin Yeyen berulah lebih, bapaknya langsung merangkul dan mendekap tubuh putrinya. Sempat ada gigitan di tangan bapaknya, namun beliau hanya bisa menahannya dan menyuruh Ian pergi ke seorang ustadz yang terkenal di daerahnya untuk mengobati Yeyen yang sedang kesurupan. Ian pun mengiyakan dan bergegas pergi menemui sang ustadz. Rupanya sang ustadz tersebut sepertinya sudah tahu ketika didatangi Ian pada tengah malam itu. Mereka berdua langsung kembali ke rumah Ian. Di perjalanan pulang nampaknya para warga pun ikut mengawal mereka berdua. Katanya para warga mendengar kegaduhan yang terjadi di rumah Ian dan melihat apa yang telah terjadi. Sesampainya di rumah, tubuh Yeyen sudah terikat di atas ranjang. Kedua tangan dan kakinya diikat menggunakan sebuah tali dari kain samping. Mulutnya pun tidak lupa diikat. Karena melihat kondisi adiknya, Ian merasa iba dan mencoba untuk membukakan ikatan. Tapi bapaknya melarang agar tidak ada sesuatu hal yang mencelakai dirinya sendiri ataupun orang lain. Kini para warga berkerumun berdasarkan melihat kondisi Yeyen yang meronta-ronta akibat kesurupan. Sang ustadz pun mulai melihat kondisi si Yeyen yang meronta-ronta akibat kesurupan. Lalu sang ustadz mulai menjinakkan sosok yang bersemayam di tubuh Yeyen dan mencoba berkomunikasi. "Siapa kamu? Kenapa kamu bisa ke sini?" Tatapan Yeyen langsung mengarah ke Ian yang memang berada dekat dengannya. Tatapannya begitu tajam, dengan raut wajah yang menyeramkan. Sosok di balik tubuh Yeyen akhirnya berbicara kepada Ian. "Bodoh kamu, aku sudah mengasih kamu jimat, malah kau kasihkan kepada bapakmu. Aku siluman monyet, pesuruh dukun yang ngasih jimat itu. Tadinya kamu yang harus ngamalin jimatnya.
Harusnya kamu yang mengamali jimat itu. Kamu jugalah yang bakal aku bawa ke negara gaib kami. Mendengar ucapan itu, Pak Ustadz menanyakan keberadaan jimat tersebut kepada Bapak Ian. Pergi kamu ke asal kamu. Jangan ganggu keluarga kami. Pak Ustadz mencoba untuk memperingati sosok di balik tubuh Yeyen. Tapi sosok itu malah tertawa keras, menimbulkan kengerian kepada siapa saja yang menyaksikan. Karena orang bodoh itu tidak mau, maka adiknya yang bakal aku bawa. Sosok itu pun kembali tertawa dengan seram. Ustadz itu langsung mengambil secari kertas yang digenggam oleh bapaknya Ian dan mulai untuk melafalkan doa-doa kepada Allah. Kini sosok di balik tubuh Yeyen meronta-ronta kesakitan akibat menerima dan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh sang Ustadz. Panas! Aku tidak bakal ngelepasin anak ini. Aku harus membawanya. Mendengar perkataan dari siluman itu, Pak Ustadz langsung meminta korek dan wadah untuk tempat pembakaran jimat. Jangan macam-macam kamu manusia rendahan. Jangan dibakar jimatnya. Kembali sosok itu berteriak. Kamu harus sadar, dunia ini hanyalah milik Allah. Tidak ada daya dan upaya selain pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Ustadz itu pun langsung membakar jimatnya dan berkata bahwa siapa saja yang bersekutu dengan jin atau menduakan Allah, maka akan dosa besar. Sebelum sosok itu pergi dari tubuh Yeyen, kembali ia menatap tajam si Ian dan lalu berkata, aku tidak akan bakal diam. Lalu sosok itu pun sudah tidak ada, dibarengi Yeyen yang meringis kesakitan setelah tersadar. Para warga yang sedang menyaksikan akhirnya membubarkan diri. Tali yang tadinya mengikat tubuh Yeyen sudah dilepaskan dan menyuruh Yeyen agar beristirahat. Pak Ustadz pun lalu memanggil Ian dan juga bapaknya untuk berbincang sebentar mengenai masalah itu. Sepertinya dukun ini ngadain pesugihan monyet, terus mencari tumbal buat kejayaan dirinya, dan membohongi kalau jimat isim itu membawa penglaris untuk jualan. Mendengar pernyataan tersebut, baik Ian ataupun bapaknya sangat menyesali perbuatannya dan segera bertobat, meminta ampunan kepada Allah. Ustadz tersebut juga berpesan, jangan sesekali percaya kepada orang yang baru dijumpai ataupun yang sudah lama kenal dengan diiming-imingi sesuatu kekayaan yang instan dengan cara hal seperti kemarin. Orang awam tentunya menjadi sasaran empuk untuk dijadikan teman atau korban dari ilmu hitam. Beliau pun berpesan agar selalu mawas diri dan ingat kepada Allah dalam setiap saat. Kejadian yang sudah berlalu dijadikan pelajaran dan cara agar meningkatkan keimanan kepada Allah. Tidak ada kekuatan dan juga pertolongan selain dari Allah Sang Maha Kuasa. Itulah kisah yang dialami oleh keluarga Ian. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.